Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Kalibotol 9 atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Irma Nurul Faidah SPDSD selaku penyelenggara acara atau pemateri hari ini, serta Bapak Ibu Guru SDN Kalibotol 9 dan para tamu undangan yang tak lupa saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti saat ini. Pada kesempatan hari ini, acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, yang keempat doa, yang kelima acara ini sekaligus penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan acara ini berjalan dengan lancar sebagai semestinya. Al-Hadiyah wa kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Untuk hadirin dimohon berdiri. Bangsa
dan nikmat, sehingga kita semuanya dapat berkumpul insya Allah di dalam ruangan yang penuh. Sebelum suasana diseminasi kita mulai, terima kasih kepada kita yang telah semoga acaranya kita bisa lancar dan semoga guru penggerak yang sekarang semoga diberi kesehatan semuanya sih tidak ada sesuatu yang wa alihi washabihi wa terima kasih mau dari nasional dimulai saya seperti biasa punya pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Bapak Guru. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan meskipun kita capek-capek setelah keliling pawai Bapak Ibu Guru SD kelas 9, tetapi kita masih bisa menghadiri acara saya untuk memenuhi salah satu tugas program guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Kedua kalinya salam serta salam tak lupa tetap kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir di kelas 6 ini untuk menghadiri acara saya, dan kepada ibu-ibu undangan dari SD dan SMP lain. Saya ucapkan terima kasih meskipun panjenengan semua mungkin ada acara di sekolahnya tetapi masih menyempatkan hadir. Bapak Ibu, kita langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas di akhir modul 1. Jadi di dalam guru penggerak itu ada 3 modul, dan yang ini merupakan tugas puncak dari modul 1 untuk menyebarluaskan pemahaman tentang budaya positif. Saya di sini bukan bermaksud menggurui, tetapi saya cuma berbagi ilmu atau sharing dari pendidikan yang saya terima sebelumnya. Jangan tegang ya Bapak Ibu. Semoga acara diseminasi pada siang hari ini selesainya tepat waktu. Kemudian Bapak Ibu Guru juga saya harapkan untuk fokus dengan apa yang saya sampaikan, karena ini akan sangat bermanfaat. Saya sendiri sudah merasakan sendiri. Jadi mungkin Bapak Ibu Guru karena masih belum mengikuti pendidikan guru penggerak, jadi mungkin ilmunya masih belum bertambah. Saya sudah bertambah, gitu ya. Kemudian apabila nanti ada yang berpendapat, saya harapkan Bapak Ibu Guru saling menghargai, tidak mencela ketika guru lain menyampaikan pendapatnya. Dan yang terakhir, saya harapkan Bapak Ibu Guru bisa happy atau senang ketika keluar dari luar.
sebentar lagi ya. Ayo Pak, semangat Pak. Untuk pemaparan materi, saya mempunyai pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu jawab setuju atau tidak. Oke. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul atau tidak? Jangan takut, ayo jawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak setuju? Tidak setuju. Ada yang setuju? Tidak apa-apa berpendapat. Bu Alfi? Oh, aslinya setuju. Oke, lanjut yang nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju, tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya memberi reward, beri hadiah, memberi uang, itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Yang lain? Tidak. Oke, jawabannya ada di selanjutnya. Nah, tapi belum ya. Ini masih belum pemaparan yang selanjutnya. Yang akan saya jelaskan itu sepertinya banyak, tetapi kita persingkat saja ya. Dari 8 konsep inti budaya positif ini, kira-kira kalimat mana atau kata mana yang masih belum pernah terbesit dalam pikiran Bapak Ibu? Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang jarang sekali didengarkan oleh Bapak Ibu guru yang mana? Segitiga restitusi. Oke, nanti terakhir itu. Nah, coba sekarang ada seperti apa ini? Permainan ya. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kepalkan. G. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas Anda, boleh sebelahnya, rekan B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba saya mau maju dua, Ferry sama Budia. Ya, praktek Budia yang mengepalkan tangan, Pak Ferry yang merayu. Nah, jadi yang berada di dalam kepala Budia ini menyangkut hidup matinya Budia, bukan cuma emas perhiasan. Nah, di sana Ibu. Satu aja. Nah, satu aja. Nah, coba ini isinya hidup matinya Budia. Apa isinya? Sesuatu Pak Gairi berusaha merayunya, entah dengan membujuk, ngasih uang atau apa, agar dia mau membukakan isinya. Ya, coba. Bu, apa isinya Bu? Iya. Saya minta Bu. Tidak boleh. Kenapa Bu? Ini sangat berharga sekali untuk saya. Iya tak. Ayo Bu, kasihkan saya. Ini kasihkan saya. Nanti di belakang. Nanti tak kasih sesuatu. Diganti itu Pak ya. Iya, tak ganti dengan yang lebih berharga dari ini. Mau nggak? Mau dong. Ini nggak Bu. Ini nggak Bu. Sudah. Tidak toh. Marahi juga. Ya, terima kasih. Jadi
dan tidak mempersilahkan Pak Bairi membuka kepala tangannya meskipun dengan berbagai cara ya. Belum digelitik Pak tadi Pak, coba digelitik Pak. Ibu, ada CCTV. Oh gitu Baik. Nah, ada miskonsepsi teori kontrol berdasarkan menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Kalau seperti percobaan tadi, kira-kira yang bisa mengontrol atau membuka kepala tangannya itu orang lain apa dirinya sendiri? Diri sendiri. Berarti kita itu juga tidak dapat mengontrol murid. Kita menginginkan murid yang seperti A, tetapi muridnya tidak mau. Berarti kan kita tidak bisa mengontrol murid. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tidak semuanya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setuju apa enggak ini Bapak Ibu? Enggak ya, karena kalau dengan kritik terkadang orang tambah down atau tidak percaya diri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul apa salah? Ya, karena kan biasanya seorang guru itu maunya muridnya ya manut sama gurunya gitu ya. Tetapi padahal sebenarnya orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa. Menurut Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi berlawanan di stimulus respon dengan teori kontrol itu berlawanan. Dan yang betul itu yang teori kontrol. Pada stimulus respon saya contohkan satu saja. Kebutuhan kita sama apa tidak? Tidak. Yang betul kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ini, saya bisa mengontrol orang lain, padahal yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Iya kan? Biasanya ya. Misalnya, ini bukan siapa, selain saya juga Bapak Ibu guru semua. Kalau pada saat upacara bendera, ayo, itu yang tidak memakai atribut lengkap, kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu guru? Mengukur, menghukum, ya, memperingatkan, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Menyatakan bahwa perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Kemudian Dian Gosen mengemukakan bahwa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang itu motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi seseorang akan melakukan sesuatu itu karena dari motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Nah, yang nomor 1 dan 2 itu mereka melaksanakan sesuatu itu karena adanya motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Nah, Bapak Ibu pernah melihat
Jadi kita dengan menerapkan disiplin positif itu bertujuan untuk memunculkan motivasi internal dari dalam dirinya, bukan dari luar. Jadi mereka akan terbiasa. Nah, ini ada pertanyaan romantis lagi. Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jadi Doni sering minta makan pada temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Yo, apa kenapa? Doni melakukan itu karena apa? Banyak jawaban. Kenapa Bu Ana Doni melakukan itu? Lapar. Oh, karena Lapar. Mungkin ada pendapat yang lain. Mungkin apa ya, tidak dikasih bekal sama orang tuanya. Mungkin ya, jadi dia meminta temannya. minta ke orang lain karena yang lain. Ya, terima kasih. kasih. Berarti si Doni melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dia karena tadi kata Bu Ana apa? Lapar. Katanya Pak Bairi tidak dibekali sama orang tuanya. Ada kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh Doni, yang belum terpenuhi. Makanya Doni melakukan sesuatu perilaku yang menyimpang karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi lagi. Nah, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, seperti tadi, makan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan, ya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu misalnya ada murid kita yang dibully sama teman-temannya. Mereka kan berarti kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi oleh temannya. Makanya dia sampai melakukan sesuatu. Kalau di sekolah kita misalnya itu Bayu kan bolak-balik ya. Bu, saya dianu siapa? Rama. Bu, saya dianu Abbas. Mereka merasa saya itu tidak disayangi sama teman-temannya. Makanya mereka melakukan sesuatu. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu tentang harga diri, prestasi. Mereka ingin diakui oleh masyarakat sekitar atau oleh teman-temannya. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Mereka mempunyai pilihan-pilihan sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksa. Mereka juga mempunyai keinginan untuk mencoba hal yang baru. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Tentang bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini sekarang adalah materi yang selanjutnya, yaitu tentang posisi kontrol guru. Betul ya yang saya omongkan ya? Posisi kontrol guru, nggak salah ya? Ada berapa posisi kontrol guru berdasarkan gambar? Ada 5. Jadi guru itu mempunyai posisi masing-masing. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Untuk penjelasannya ini. Jadi dari 5 posisi kontrol itu yang masuk ke dalam identitas gagal. Identitas gagal itu berarti murid kita itu tidak mempunyai percaya diri, gagal, merasa gagal. Ada 2 posisi kontrol yang penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu identitas gagal. Kemudian yang identitas berhasil ada 3. Teman, pemantau, dan manajer. Tetapi pada posisi teman dan pemantau, mereka itu mengharapkan imbalan atau menjadi ketergantungan kepada orang lain. Ini yang saya sampaikan yang tadi. Perhatikan videonya, kemudian diresapi, lalu silakan Bapak Ibu introspeksi diri. Sini kamu. Selamat pagi Bu.
Maaf Bu, Seperti saya siapa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Tambahin Biar kapok. hukumannya ya. Cepat, Karena dia pergi berani sana jawab, lapangan basket. ditambahi 5 kali. Ini tipe penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Muridnya jadi pendendam ya. Tidak suka sama guru yang menghukum tadi. Ini yang kedua, posisi apa tadi yang kedua? Membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur papa Nada kamu. suaranya lebih rendah karena dia Bisa tadi. anak kamu. Kalimatnya Duh, juga beda gimana misalnya. ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Jadi si anak akan merasa bersalah dengan Maaf ya Bu, kelakuannya. maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Jadi gurunya seperti temannya muridnya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan lagi kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Demi ibu Bisa, juga ya. Bu. Seperti suruh berkorban. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada Yang keempat suara apa tadi posisinya? akrab, cenderung bersinar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi kalau misalnya murid kelas 6, dia akan manutnya ke guru kelas 6 saja, karena dia juga ada teman. Kalau ke guru lain tidak akan. Itu jeleknya di tipe teman. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Tipe pemantau. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi langsung diingatkan dengan peraturan. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir ini yang perlu kita terapkan ke anak-anak. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru Ya, jadi pada posisi manajer, murid akan belajar dari kesalahannya sendiri. Kemudian murid juga akan berpikir tentang keyakinan kelas apa yang telah dia yakini, dan dia juga akan merubah sikapnya. Nah, sekarang refleksi ya. Coba Bapak Ibu silahkan ingat-ingat kemana yang Bapak Ibu terapkan kepada peserta didik. Yang kemana? 1, 2, 3, 4, 5. Gak lupa, tidak untuk di ini kok Bu. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Bu,
tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru yang lain juga gitu, nggih. Jadi kalau pas emosi pasti tipenya ya penghukum. Ayo kerja lagi, gitu ya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk memposisikan siswa itu merasa sebagai orang yang dianggap, gitu. Jadi kita tidak usah menghukum. Biasanya menghukum kan pakai hukuman fisik, suruh keliling, atau dengan hukuman verbal, misalnya dengan diolok-olok. Itu jangan ya, dihindari. Oke, mulai sekarang. Sama, saya juga sedang belajar ini. Oh, sebentar. Saya ada percobaan sedikit, silakan diamati. Air hangat, satunya air dingin. Nah, saya celupkan teh. Tulis ya. Jadi yang sebelah kiri tangan saya ini air hangat dan yang ini air dingin. Nah, kita tunggu. Sepertinya juga sudah mulai bereaksi. Mulai kuning. Mulai apa, Bu Yuli? Mulai kuning. Mulai kuning ya. Yang mana yang mulai Di kuning? sana. Barat. Kan mulai. Itu karena tadi airnya sudah lama, sudah agak hangat gitu ya. Tadi kan masih agak panas. Nah, dari beberapa menit saja sudah terlihat bahwa yang mulai berubah yang air hangat atau yang air dingin? Air hangat. Kenapa kok bisa berubah warnanya? Karena itu airnya hangat. Karena airnya hangat ya. Balik lagi ke pertanyaan. Ya, jadi air hangat itu mudah menyerap atau mencampur barang yang akan dimasukkan. Seperti misalnya kopi, air dingin dengan air hangat kan lebih cepat air hangat. Dari percobaan itu kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil? Ada yang mau menyampaikan? Bulira mungkin ya, Bulira. Gimana Bulira? Oke, kenapa kok airnya lebih panas atau hangat lebih mudah untuk tercampur? Karena jika kita kaitkan dengan filosofi di pendidikan, bahwa peserta didik kita itu butuh kehangatan. Jadinya, bukan murid saja ya Bapak ya, pasangan juga butuh kehangatan. Betul. Jadi betapa senangnya pembelajaran dalam suatu kelas jika gurunya memberikan kehangatan kepada peserta didik, sehingga apa yang kita ajarkan akan bisa diterima dengan baik, pembelajaran dan suasananya akan menyenangkan. Terima kasih. Betul ya apa yang disampaikan oleh Ibu Lira ya. Jadi kalau kita ingin mengubah suatu perilaku anak, kita beri kehangatan. Kita beri contoh perilaku kita yang baik, kita didik sedikit-sedikit. Tetapi kalau sikap kita dingin kepada anak-anak, apa ya akan mudah kita memasukkan memberi contoh tadi itu? Tidak, seperti itu. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah mendengar keyakinan kelas? Belum, belum. Kalau guru SD 9 belum memang. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan sudah sering terdengar, Jadi perbedaan keyakinan kelas itu dengan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu aturannya dari mana saja? Dari sekolah. Yang menentukan siapa? Kepala sekolah. Kalau di kelas misalnya guru yang menentukan, murid hanya mematuhi, melaksanakan. Nah, kalau keyakinan kelas itu berbeda Bapak Ibu. Jadi
kita. Dengan cara seperti itu mereka akan merasa memiliki peraturan itu. Jadi ini ada contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira alasannya kenapa? Buana-buana yang sering tidak pakai helm. Mengapa kalau harus menggunakan helm? Yang pertama saya yakin bukan karena menjaga kepala, karena takut ditilang. Ya berarti mereka meyakininya, melakukannya karena takut dari orang lain, karena motivasi dari luar. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa? Pada saat COVID kemarin? Kenapa? Agar tidak tertular. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar tidak malu, gitu ya? Iya sih. Oh, kalau terlambat kan malu, gitu ya. Berarti kan datangnya karena takut karena orang lain, gitu kan ya? Bukan karena dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini kemarin yang sempat saya buat di kelas 6 dengan pembentukan keyakinan kelas. Jadi saya mempersilahkan anak-anak, ini karena keyakinan kelas yang saya buat, bukan keyakinan sekolah ini. Mempersilahkan anak-anak untuk bercurah pendapat. Kemarin yang misalnya ada yang tidak berdiskusi, tidak usah sudah. Keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan anak-anak di papan tulis. Kemarin itu anak-anak saya kasih sticky note, kemudian dia mencatat sendiri-sendiri. Kira-kira dalam kelas peraturan yang harus gimana, yang harus ditaati. Kemudian baru mengganti kalimat-kalimat yang berbentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Nah, ini salah satu contoh saja. Jadi sudah membuat sendiri-sendiri, kemudian mengubah kalimat positif. Karena kemarin kasusnya Rifki gini. Ada nggak Bapak Ibu gurunya seperti itu? Makan sembunyi-sembunyi. Jadi teman-temannya membuat peraturan tidak boleh makan di dalam kelas. Ya, seperti itu Monde. Jadi kata-kata yang negatif, kalimat negatif itu dirubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya tidak boleh terlambat, diganti menjadi apa? Kalau kalimat positif kan tidak boleh itu kalimatnya negatif. Datang telat. Ya, selanjutnya Bun, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang tadi katanya Bapak Ibu guru jarang mendengar kata restitusi. Ya, kalau hukuman sudah sering didengarkan. Cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku secara umum. Ya, dalam upacara harus pakai topi misalnya itu. Kalau nggak topi dihukum mocong apa surat pendek. Saya seperti itu kemarin ya. Jadi setelah mengikuti pendidikan ini saya mulai berubah sedikit.
Kemudian konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Dan yang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak itu tidak merasa disalahkan, tidak merasa down tadi katanya ya. Jadi mereka bisa kembali. Ini adalah identitas gagal dan sukses dari masing-masing hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, dari restitusi itu untuk memecahkan suatu masalah atau perilaku yang menyimpang dari anak-anak, kita di guru penggerak itu ada disarankan untuk menerapkan ini menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu yang bawah, menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan kemudian dengan menstabilkan identitas dapat menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Biasanya disampaikan oleh guru itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita sama-sama merasakan dengan kesalahan yang mereka buat. Kemudian untuk yang tindakan kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya disampaikan tuh kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Jadi kita itu mengenali atau mengakui kebutuhan murid apa yang belum terpenuhi. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan, diingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang mereka buat tadi, gitu ya. Makanya kenapa saya membuat keyakinan kelas, karena aturannya itu kan dari anak-anak sendiri, bukan dari kita. Gitu. Nah ini contoh, hanya contoh saja ya, karena ini juga salah satu pemenuhan tugas. Selamat siang, ini proses menstabilkan identitas. Kasusnya mantan dari kelas. Ya ya, kira-kira kita tahu tidak alasan mengapa Rifki disebut keluarga ke sini? Tahu tidak alasan mengapa Rifki disebut keluarga ke sini? Tahu, saya orang identitas. Terima kasih. Itu kok nggih, nanti yang mau videonya yang lengkap boleh ke saya sudah. Nah, terakhir siang nanti. Bagaimana sudah sehat belum? Sudah bekerja? Nah, ada games terakhir ini ya untuk melihat sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terhadap apa yang telah saya sampaikan. Bapak Ibu pernah mendengar lagu ini? Lagu apa? Dibully ya? Ya, karena di keyakinan kelas anak-anak itu ada yang tidak boleh membuli temannya, karena kan yang sering kita dengar banyak yang nyolok nama orang tua. Ya, itu kan sering. Jadi Bapak Ibu bisa menyanyikan lagu ini, memberikan ke anak-anak agar mereka tidak membuli atau mengolok temannya. Lagunya tahu ya? Kayak lagu di sini senang di sana kenal. Tetapi hari ini dinyanyikan sambil menggeser botol. Nanti yang dapat botol pada lagu terakhir berarti ada pertanyaan dari saya. Gitu. Ya. Oke? Dari Bu Aziza. Mondor aku, Mbak Nur. Sudah, begitu aja. Lagunya saya contohkan dulu. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan,
sebutkan kalimatnya, kemudian Bapak Ibu sebutkan termasuk posisi kontrol yang mana. Cuma itu saja. Ya, geser. Nanti dari Bu Iin lari ke Bu Ajita. Bisa deh? Oh, balik lagi. Oh, balik lagi, boleh balik lagi. Kita ya, 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Ya, Bu Maya, saya punya kalimat nih. Silakan sebutkan posisi kontrol. Tadi ada berapa posisi kontrol? Nah, kalimatnya yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira tipe atau posisi kontrol yang mana? Nomor 2. Nomor 2 itu apa tadi? Posisi yang mana? Membuat merasa bersalah. Betul ya? Tepuk tangan. Lagi. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Bulira, nggak apa-apa, cuma sedikit. Kalimatnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman, tepuk tangan. Sudah ya, 2 saja ya. Kalau sampai 5 capek ya, kurang Pak. Sudah menunggu ya baksonya ya. Oke, kesimpulan terakhir ini ya. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi dari awal, kesimpulannya bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi yang tadi ya, menstabilkan identitas, itu diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Jadi mulai hari ini, sekeluarnya dari ruangan ini, kita sama-sama belajar untuk menjadi posisi kontrol ya, manajer. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh skenario kasus 1. Murid makan pada saat jam pembelajaran. Rifki adalah salah satu murid kelas 6 SD Negeri Kalibotolor 09. Ia makan kue atau jajan pada saat jam pembelajaran secara sembunyi-sembunyi. Ternyata ia tidak sarapan karena terburu-buru berangkat ke sekolah. Berikut video lengkapnya. Selamat siang Rifki. Siang Bu. Bagaimana, sudah istirahat apa belum? Udah. Sudah beli kue jajan? Udah. Sudah ya. Kira-kira Rifki tahu tidak alasan mengapa Rifki berburu panggil ke sini? Tahu Bu, kan saya makan jajan di dalam kelas. Tadi makan jajannya pada saat jam pembelajaran langsung ya? Ya. Iya. Memang pada dasarnya
bisa melakukannya. Mulai hari ini bisa ya menjalankannya ya. Bisa, Bu. Dan berjanji untuk tidak mengulang lagi ya. Bu. Terima kasih Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki dari kelas 6. Terima kasih Bu Guru karena saya senang sekali diajak diskusi untuk mengendalikan perilaku saya yang tidak menghormati guru dengan makan jajan di dalam kelas ketika pelajaran berlangsung. Kedepannya saya akan benar-benar menjalankan keyakinan kelas yang telah kita buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.